Pemirsa, ada kembali di Anyus Malam. Pemirsa, gencar menggelar sayembara mencari ijazah SMA Wapres Gibran. Denny Indrayana disebut ingin menjegal Gibran menuju 2029 dan merusak langkah politik Joko Widodo. Denny dengan tegas menolaknya dan mengaku hanya ingin menegakkan konstitusi yang dirusak. Sayembara mencari ijazah SMA Wapres Gibran yang digagas Denny Indrayana terus bergulir. Memasuki hari ke-15, uang yang terkumpul sudah mencapai lebih dari 3,6 miliar rupiah. Sebagai dalang di balik sayembara, Denny disebut membawa kepentingan politik. Salah satunya ingin menjegal langkah Gibran menuju Pilpres 2029, termasuk merusak eksistensi Joko Widodo. Sekarang ini Pak Jokowi kembali menempati posisi yang penting dalam dunia politik Indonesia. Oke. Sekarang Pak Jokowi sungguh-sungguh kembali berpolitik. Oke. Ya, dia akan menjadi salah satu tokoh yang mungkin sekali akan menjadi orang penting di PSI misalnya. Ya, ini tujuannya adalah ke arah 2029. Oke. Entah itu pemenangan Prabowo Gibran, entah mempertahankan Gibran. Tudingan Ade Armando ditangkis Denny. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu bahkan bersumpah tidak ada kepentingan politik apapun yang ia bawa selain ingin menegakkan konstitusi yang dirusak. Dengan begini ini berisiko, Mas. Ada risiko politik, ada risiko kriminalisasi. Jelas. Saya tidak dibayar. Orang-orang yang di sebelah sana entah dapat bayaran berapa. Jadi tolonglah jangan bicara motif di depan saya. Loh, enggak ini dong. adalah Saya ingin bicara perjuangan menegakkan etika, moralitas, konstitusi bernegara. Oke, Titik. baik. Sebelumnya pertanyakan pendidikan SMA Wapres Gibran, pakar hukum tata negara Denny Indrayana membuat sayembara. Ia mengajak masyarakat mencari keberadaan ijazah SMA mantan wali kota Solo itu. Gibran disebut tidak pernah menyelesaikan pendidikan SMA di Indonesia. Anak sulung Jokowi itu menempuh jenjang pendidikan setingkat SMA di Singapura dan Australia. Namun hingga kini publik pertanyakan di mana ijazah SMA-nya. Tim Liputan iNews melaporkan. Bicara di samping Jokowi, Ketua Umum Projo Budi Ari menyinggung percepatan pergantian presiden. Pernyataan Budi Ari membuat loyalis Prabowo menilainya tidak etis. Saya sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi, Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 29? Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi terkait potensi akselerasi pergantian presiden sebelum 2029 ini viral di media sosial. Paparan Budi Ari disampaikan di samping Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengenai dinamika politik karena banyaknya anomali yang mendorong percepatan perubahan politik di luar skenario konvensional pemilu 5 tahunan. Budi Ari mengimbau relawannya untuk mempersiapkan diri menghadapi semua kemungkinan. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi, Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 29? Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong pemilu 29. Kalau terjadi percepatan gimana? Oke. Kita siap nggak? Siap. Cuma maksud saya terjadi anomali variabel di masyarakat yang membuat kita tidak hanya sekedar memikirkan skenario konvensional, langkah-langkah, tahapan-tahapan yang sebagaimana mestinya. Ini terjadi yang namanya, kalau menurut pendapat saya, terjadinya yang namanya patahan sejarah. Bagaimana tahun 97 tiba-tiba pemilu berikutnya 99. Dan potensi ini bukan tidak ada, sangat besar. Pernyataan Budi Ari menuai kecaman dan dinilai tidak etis oleh loyalis Prabowo. Sudah kita baca, bukan mau menggunting dalam tikungan, menggunting dalam lipatan, itu nggak etis ya. Itu kemunduran dalam demokrasi. Saya rasa nggak tepat juga. Ya, kita tahu upaya sistematis yang tengah berjalan, tengah berproses untuk upaya-upaya menjatuhkan Prabowo, bahkan mungkin mendegradasi, mendowngrade nama Prabowo dengan tujuan apa? Memancing kemarahan masyarakat untuk semakin membenci Prabowo dan bahkan kalau kita tidak antisipasi ya penggulingan paksa Prabowo itu akan terjadi. Kekecewaan loyalis Prabowo beralasan pasalnya pemilu 5 tahunan baru akan dilaksanakan pada 2029. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pesawat militer diduga milik TNI Angkatan Laut tergelincir di landasan pacu Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Otoritas bandara masih melakukan pemeriksaan terkait penyebab pesawat tergelincir. Sebuah pesawat jenis Kasa tergelincir di kawasan landasan pacu runway 21 Bandara Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan pada Selasa siang. Insiden ini terjadi sekitar pukul 11.25 waktu Indonesia Tengah di landasan pacu utara selatan atau runway 0321. Petugas bandara langsung menuju lokasi untuk melakukan penanganan. Sejumlah personel dan kendaraan pemadam terlihat berada di sekitar pesawat. Belum diketahui penyebab pasti pesawat tergelincir. Meski demikian, pihak bandara memastikan operasional penerbangan tetap berjalan normal. Untuk sementara, penerbangan dialihkan menggunakan landasan pacu timur barat atau runway 1331. Pihak bandara juga belum memastikan status pesawat Kasa, namun informasi yang beredar menyebut pesawat diduga milik TNI Angkatan Laut. Memang benar telah terjadi kejadian tersebut di Bandara Sultan Hasanuddin pada pukul 11.25 di area landasan pacu utara selatan atau runway 0321. Penanganan insiden masih berlangsung. Informasi terkait penyebab kejadian dan kondisi pesawat akan menunggu hasil penanganan serta keterangan resmi dari pihak berwenang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Sehari sebelumnya, pesawat Sukhoi milik TNI Angkatan Udara Lanut Hasanuddin tergelincir di runway 13 sisi barat Bandara Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pesawat tempur jet Sukhoi milik TNI Angkatan Udara Lanut Sultan Hasanuddin diduga mengalami overrun atau keluar dari jalur dengan kondisi pesawat gagal berhenti dan meluncur keluar ujung landasan pacu. Insiden ini terjadi pada Senin pagi tadi di landasan pacu sisi barat runway 13 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dari video yang beredar, terlihat pesawat tempur TNI dalam kondisi menukik di ujung landasan. Sejumlah petugas pun berjibaku memadamkan api. Pemirsa, ada kembali di iNews Malam. Pemirsa, gencar menggelar sayembara mencari ijazah SMA Wapres Gibran. Denny Indrayana disebut ingin menjegal Gibran menuju 2029 dan merusak langkah politik Joko Widodo. Denny dengan tegas menolaknya dan mengaku hanya ingin menegakkan konstitusi yang dirusak. Sayembara mencari ijazah SMA Wapres Gibran yang digagas Denny Indrayana terus bergulir. Memasuki hari ke-15, uang yang terkumpul sudah mencapai lebih dari 3,6 miliar rupiah. Sebagai dalang di balik sayembara, Denny disebut membawa kepentingan politik. Salah satunya ingin menjegal langkah Gibran menuju Pilpres 2029, termasuk merusak eksistensi Joko Widodo. Sekarang ini Pak Jokowi kembali menempati posisi yang penting dalam dunia politik Indonesia. Oke. Sekarang Pak Jokowi sungguh-sungguh kembali berpolitik. Oke. Ya, dia akan menjadi salah satu tokoh yang mungkin sekali akan menjadi orang penting di PSI misalnya. Ya, ini tujuannya adalah ke arah 2029. Oke. Entah itu pemenangan Prabowo Gibran, entah mempertahankan Gibran. Tudingan Ade Armando ditangkis Denny. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu bahkan bersumpah tidak ada kepentingan politik apapun yang ia bawa selain ingin menegakkan konstitusi yang dirusak. Dengan begini ini berisiko, Mas. Ada risiko politik, Tahu. ada risiko kriminalisasi. Jelas. Saya tidak dibayar. Orang-orang yang di sebelah sana entah dapat bayaran berapa. Jadi tolonglah jangan bicara motif di depan saya. Loh, enggak Ini dong. adalah Saya ingin bicara perjuangan menegakkan etika, moralitas, konstitusi bernegara. Oke, Titik. baik. Sebelumnya, pertanyakan pendidikan SMA Wapres Gibran, pakar hukum tata negara Denny Indrayana membuat sayembara. Ia mengajak masyarakat mencari keberadaan ijazah SMA mantan wali kota Solo itu.
Gibran disebut tidak pernah menyelesaikan pendidikan SMA di Indonesia. Anak sulung Jokowi itu menempuh jenjang pendidikan setingkat SMA di Singapura dan Australia. Namun hingga kini publik pertanyakan di mana ijazah SMA-nya. Tim Liputan iNews melaporkan.